soal nomor 1 ya, di soal nomor 1 tadi udah sampai jawaban yang ini belum? Udah, Bu. Udah, penjelasan yang ini udah ya? Udah. Oke. Nah, berarti yang nomor 2 yang belum ya? Nah, nomor 2 yang belum itu untuk average waiting time, kita untuk waktu tunggu. Nah, untuk waktu tunggu ini ya, tadi saya udah gambarin di sini, itu untuk ilustrasinya kalau kamu lebih mudah menggunakan penggambaran per kotak kayak gini. Jadi kalian tahu persis kapan dia masuk, berapa kotak dikerjainnya, kayak gitu. Itu kamu bisa gambar kayak gini. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu udah sering hitung, kamu cukup butuh cuma tabel ini aja. Dari tabel juga udah kelihatan. Nah, tapi ini tetap saya gambarin. Ya, tadi kan kita urutannya udah tahu ya. Nah, karena urutannya udah tahu, nah, apa namanya? Pertama di sini dari P1 ya, P1 itu selalu waiting time pertamanya 0 karena kan dia arrival-nya 0 ya. Arrival time-nya 0. Nah, terus karena arrival time-nya 0, maka dia langsung dikerjakan. Makanya di awal tuh ada tulisan 0 di sini. Nah, kemudian ditambah ini ditambah apa? Nah, karena dari urutannya P1 kan dipotong. Dipotong ngerjain dulu nih proses-proses yang lain, terus dia belakangan. Nah, berarti kamu harus hitung karena dia menunggu semua proses selesai, jadi tambahin tuh burst time semua proses ini. Nah, urutannya tadi P2, terus P4, P5, P3, baru P1 kan. Nah, jadi ditambahin tuh 6 tambah 5 tambah 8 tambah 9. Nah, total waiting time-nya untuk proses 1 itu adalah 28. Nah, karena ditanya AWT-nya, average waiting time, jadinya kita ngitung yang lain juga. Nah, kalau dari tabel kan kamu tadi tinggal tambahin ini ya, kan urutannya udah tahu. Nah, kalau misalnya kamu bingung ngeliat tabel, maunya digambarin gini, nah itu kelihatan P1-nya tadi terinterupsi di 1 kan, berarti dia ada pause di sini, berarti dianggap dia masuk di 1, tapi dikerjainnya di 29. Nah, jadi tinggal 29 kurang 1, 28 juga kan, sama. P2 waktu tunggunya 0, karena dia begitu masuk dikerjakan sampai beres, jadi nggak ada waktu menunggu. Kemudian P3. Nah, P3 itu dia nunggunya tadi nunggu P2, P4, sama P5. P2, P4, P5 harus dikerjakan dulu baru selesai. Nah, jadi dia ditambahkan nih waktunya P4 sama P5 pasti. Nah, P2-nya kenapa dikurangin gini? Karena pas P3-nya masuk, di arrival time 3, itu kan P2 udah dikerjain, udah sempat dikerjain. Ya, jadinya dari burst time 6 itu, ya dia kan masuknya di 1. P3-nya masuknya di 3, berarti 3 kurang 1 kan ada 2 ya. Nah, jadi 6 dikurangin 2 dulu. 6 kurang 2 ditambah 5 tambah 8. Nah, jadi totalnya waiting time P3 itu adalah 17, atau tadi ngelihat lagi dari gambar. Ya, masuk di titik time ketiga, dikerjakannya di titik 20. 20 kurang 3 juga 17. Sama. P4 itu cuma nungguin P2 aja. Nah, nunggu P2 aja, P4 masuk di titik 4, P2 itu masuknya di titik 1. 4 kurang 1 itu berarti 3. Nah, total apa P2 tadi total burst time-nya 6. Jadi 6 kurang 3, waiting time-nya 3. Karena tadi dia nungguin P2 beres doang. Nah, jadi 3. Atau ngeliat ini, ya. P4-nya tadi masuknya di titik 4, dikerjakannya di titik 7. 7 kurang 4, 3. Sama. Yang terakhir P5 itu menunggu P2 dengan P4. Logiknya bagian sini sama, ya, karena dia masuknya bareng kan sama P4. Nah, tapi dia nunggu P4 selesai, P4 sendiri 5 burst time-nya. Ya, jadi ditambah P2, P4, jadinya totalnya 8, atau dari gambar ini, 12 sama 4. Ya, masuk di titik 4, dikerjakan di titik 12, tinggal dikurangin, terus 8. Udah dapet tuh. Nah, jadi gitu ya, kamu ngitungnya bisa, kalau kamu cepat nulis gambar kayak gini, bisa ngelihat dari titik waktunya aja.
Atau kalau kamu gambar malah lama, kamu hitung dari sini, arrival time sama burst time-nya, asal urutannya udah tahu. Nah, jadi udah dapat tadi masing-masing waktu tunggunya 28, 0, 17, 3, 8 dijumlahkan semua. Nah, total prosesnya ada 5 dibagi 5, jadi dapat 11,2. Gitu. Nah, untuk soal 1 dan soal 2 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Suara saya putus lagi ya? Masuk, Bu. Oh, masuk. Oke. Berarti nggak ada yang ditanyain ya? Kita masuk ke soal ketiga berarti sekarang. Ini sama yang tadi, cuma sekarang ada prioritas. Ya, dia diberikan prioritas di sini. Prioritasnya ada 3 jenis ya, prioritas 1, 2, sama prioritas 3. Nah, di sini prioritas dengan angka yang kecil itu dianggap lebih penting. Gitu ya. Jadi kayak kamu saya tadi bilangnya VIP atau kamu anggaplah kayak rumah sakit sekarang tuh ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Konser VIP 1, VIP 2 kan kayak gitu. Nah, jadi di sini prioritas yang lebih kecil itu akan diutamakan biasanya. Nah, terus ditanya jadi urutannya kalau pakai algoritma preemptive priority urutannya gimana? Nah, preemptive priority itu dia ngelihat tetap dijalankan berdasarkan arrival time, tapi begitu ada proses baru yang masuk, dia akan cek prioritas. Prioritas yang lebih tinggi, ya, atau yang angkanya lebih kecil, itu akan didahulukan. Nah, kalau prioritasnya sama, ya, yang didahulukan itu adalah arrival time-nya. Jadi atau kita bilang algoritma first come first serve. Jadi yang datang duluan itu yang dilayanin duluan. Gitu. Kalau prioritasnya sama. Jadi di sini seperti biasa arrival time 0 itu ada di P1, jadi P1 dikerjain duluan. Setelah itu ada P2, cuman P2 ternyata prioritasnya sama ya. Nah, P2 prioritas sama, berarti tadi ngerjain P1 dulu. Gitu, karena P1-nya udah masuk duluan. Nah, berarti kita sekarang tahu urutannya adalah habis P1 kerjakan P2. Nah, ternyata berubah cerita ketika P3-nya masuk. Nah, waktu P3 masuk, dia adalah prioritas 1. Ini ada VVIP datang nih. Nah, VVIP-nya datang, maka yang lain harus mundur. Jadi P3 kerjain duluan. Nah, maka urutannya berubah. Jadi P3, P1, P2 nanti urutan yang selanjutnya. Gitu. Nah, terus habis itu masuk P4 dan P5. Ya, masuk P4 dan P5 ternyata mereka prioritasnya si P4 itu prioritas 3, berarti dia udah pasti paling belakangan karena prioritasnya kecil. Ya, prioritas rendah. Nah, P5 itu prioritas 1. Prioritas 1 berarti sama sama P3. Berarti si P5 akan membalap semua ini, dia akan maju duluan di sini. Ya, tapi nggak ngalahin P3 karena P3 prioritasnya sama dan dia datang duluan. Gitu ya. Jadi urutannya itu jadi P3, P5, P1, P2, P4. Nah, tapi jangan lupa tadi P1 udah sempat dikerjain. Ya, jadinya harusnya urutannya adalah P1, P3, P5, P1 lagi, P2, P4. Jadi urutan pengerjaannya dengan yang preemptive priority kayak gitu. Nah, itu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kalian dipecah-pecah per kalimat ya. Dipecah per kalimat untuk ngegambarnya. Yang penting kalian nggak lupa simbolnya. Simbolnya resource atau sumber daya itu selalu yang persegi, proses itu selalu yang lingkaran gitu. Nah, panahnya itu tergantung dari apakah sumber dayanya sudah dipakai atau sudah dikasih atau belum. Nah, kalau yang dari kalimat ini, R1 digunakan oleh proses P1 dan P2, berarti kan udah dipakai, udah dikasih. Nah, jadi panahnya dari resource ke proses. Terus seperti itu ya, P1 dipakai R4, nah gitu ya, kemudian R2 itu dipakai sama
P4 atau dialokasikan gitu. Nah, tapi ada juga ini menerima permintaan penggunaan. Nah, berarti di sini dia baru request, ya, belum dikasih. Nah, kalau request, ya dia baru minta pakai dong gitu. Boleh nggak? Nah, ini dia baru nanya kan. Nah, kalau baru nanya itu panahnya bukan dari resource ke proses, tapi dari proses ke resource. Ini saya bedakan warnanya supaya gampang aja kamu ngelihatnya. Tapi sebenarnya yang penting bukan warnanya, tapi arahnya. Terus lanjut lagi ada resource baru nih, R3 melayani P3, berarti udah dikasih. Sama yang terakhir, P2 itu ternyata membutuhkan R3 sama R4. Nah, jadi di sini ada beberapa proses yang masih ada request-requestnya. Gitu. Nah, jadi ini gambarnya totalnya kayak gini. Ya, nanti yang bagus kalian gambarnya sama dalam arti bukan benar-benar posisinya sama persis gini, tapi panah keluar masuknya itu sama, mengarah ke proses yang sama, mengarah ke resource yang sama. Kemudian panahnya tidak saling bertabrakan. Jadi nggak ada panah yang misalnya kamu terlanjur R4-nya gambar di sini. Nah, berarti kan dari P2 ke R4 nabrak nih ke sini nih panahnya tuh. Nabrak yang P1 R2. Nah, itu berarti gambarnya kurang bagus. Nah, yang bagus itu diatur supaya panahnya nggak ada yang nabrak-nabrak. Nah, kalau misalnya di jawaban UTS kalian panahnya ada yang crossing, itu nggak apa-apa, nggak mengurangi nilai. Saya akan tetap lihat arah-arahnya sudah tepat atau belum. Untuk soal nomor 5 kan kita udah tahu nih gambarnya, ditanya save sequence-nya, urutannya. Jadi urutan pengerjaannya gimana nih sampai selesai dari 4 proses ini. Nah, paling awal itu proses yang mana yang dikerjain dulu kalau dari gambar itu? P4 ya, Bu. Betul, tuh cepet ya, langsung gampang tuh P4. Kenapa P4 dikerjain duluan? Karena dia nggak meminta ini bukan sumber daya gitu, Bu. Bagaimana? Karena dia tidak meminta cintamu ya, Cia. Nggak bercanda. Nah, ini P4 benar, jadi dia nggak ada request nih. Nggak ada request berarti kan kebutuhannya P4 semua sudah terpenuhi. Berarti P4 ini yang bisa selesai duluan. Sedangkan proses-proses lain itu masih ada panah-panah merahnya, masih ada request-requestnya nih. Berarti mereka masih bisa dibilang ya nggak tahu selesainya kapan. Nah, di sini kan kita juga tidak tahu prioritas, kita tidak tahu burst time gitu ya. Kita cuma tahu dia udah dapat resource apa belum gitu doang. Nah, jadinya kita bisa ngeliat bahwa P4 ini yang sudah terpenuhi kebutuhannya, maka dia dikerjakan duluan. Nah, waktu P4 udah dikerjakan, berarti kan hilang nih P4-nya udah beres. Nah, berarti panah yang R2 nih, yang hijaunya nih bisa diganti nih ke mana? Nah, kamu ada pilihan R2-nya mau ke P1 dulu atau ke P3 dulu. Dua-duanya untuk soal yang ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Nah, jadi kamu punya dua pilihan, mau kerjain P1 dulu atau kerjain P3 dulu. Jadi kita anggap ada dua save sequence, yaitu save sequence A atau save sequence B. Kita bahas dulu save sequence A, di mana R2-nya langsung ke P1 ya. Nah, R2-nya udah bantu P1, sekarang P1-nya selesai nih, karena semua kebutuhan dia udah terpenuhi. Nah, jadi banyak panah-panah yang nganggur tuh. Semuanya bisa diarah-arahin lagi. Nah, R2 ini panahnya bisa dikasih ke P3, R4 bisa dikasih ke P2, R1 nggak ada yang minta. Udah jadi R1 kosong aja, dianggap nanti kalau ada proses baru lagi dia bisa ngasih berarti. Nah, jadi urutannya tadi P4 udah beres, terus P1. Nah, sekarang pas kita udah kasih ini panahnya, ternyata dilihat, oh P2 nih masih butuh R3 nih. Berarti dia belum beres. Yang bisa beres itu P3. Jadi urutannya P4, P1, P3. Nah, P3-nya udah, R3-nya bisa dikasih kan ke P2. Jadinya gini. Maka urutannya tadi dari awal P4, P1, P3, P2. Itu adalah save sequence A.
Nah, untuk save sequence B, tadi kan yang A-nya P4, P1. Kalau B itu P4 terus P3 dulu. Sama, waktu dia udah ngerjain P3, P3-nya habis nih, berarti R3-nya bisa dikasih ke sini, R2-nya bisa dikasih ke sini. Nah, terus ternyata sama aja, pas kita udah arahin, masih nih P2 nih masih butuh yang lain, masih ada merah-merahnya. Nah, jadi yang udah habis itu P1, jadi P4, P3, P1 urutannya, terus terakhir baru P2. Nah, jadi save sequence B itu adalah P4, P3, P1, P2. Nah, jadi A sama B jawabannya sama aja. Kalian mau jawab yang mana juga benar. Ya. Nah, untuk penjelasannya yang soal nomor 5 ini, saya tentunya untuk UTS saya nggak minta kalian gambarin per tahap kayak tadi. Itu memakan waktu cukup lama. Asal ada narasi yang tepat, ada alasan-alasan yang tepat kenapa urutannya gini, maka urutannya langsung dianggap benar. Tapi kalau kalian langsung ke jawaban tanpa ada langkah-langkah pengerjaan, ya tidak ada penjelasan dari mana kamu dapat jawaban itu nilainya berkurang. Gitu. Nah, sampai di sini untuk pembahasan soal-soal tadi atau yang untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, mau Ya. bahas soal nomor 8. Soal Saya nomor 8. ya itu mengenai manajemen unit yang untuk memetakan alamat logik ke alamat fisik. Saya dapat di PDF-nya itu dia pemetaan dari virtual ke alamat fisik, Bu. Iya, yang virtual ke alamat fisik, alamat virtual itu isinya apa? Nggak tahu. Apakah Iya, itu. isinya data logik? Alamat virtualnya isinya adalah alamat logiknya, yaitu kalau kamu ingat ingat pengertiannya, kalau alamat logik itu berarti alamat secara virtual yang dibuat sama software gitu. Jadi sama software waktu kamu ngeprogram kan kamu bikin array, bikin list gitu. Nah, itu ada alamatnya, dia ada di array yang mana gitu. Nah, tapi sebenarnya si array itu di hardware-nya ditaruh di mana gitu. Nah, yang ditaruh di hardware itu adalah alamat fisiknya gitu. Nah, jadi alamat logik ke fisik itu ya sama tadi alamat virtual ke fisik, maksudnya gitu. Jadi MMU-nya ya udah benar dari virtual ke fisik itu betul.